Perkenalkan, nama saya Sarah Salindi, dipanggil Saira. Saya selaku moderator pada acara review artikel accounting Top-Tier pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh Center for Political Economy and Business Research yang berkolaborasi dengan Center of Environmental, Social, and Governance Studies. Oke, sebelum memulai acara pada siang hari ini, alangkah membuka yang terlebih dahulu dengan yang baik, dengan berdoa. Oke, berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa dimulai. Oke, tidak ada kata selesai dalam berdoa. Oke, sebelum memulai acara pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan untuk hadir di acara siang hari ini. Selanjutnya, mungkin saya akan membacakan rundown singkat untuk acara siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi oleh speaker pada siang hari ini, yaitu ada Kak Aditya Aji Prabawa sebagai Center for Political Economy and Business Research dengan judul papernya Do Auditors Early Life Socioeconomic Opportunities Improve Audit Quality? Evidence from China. Lalu dilanjutkan dengan tanya jawab dan yang terakhir penutup. Oke, acara selanjutnya mungkin ada penyampaian materi kepada Kak Aditya Aji Prabawa. Saya persilahkan. Terima kasih ya Saira. Jadi aku izin share screen ya. Ini sudah terlihat ya share screen-nya. Jadi pada seminar top tier hari ini saya akan coba untuk presentasikan artikel yang berjudul Do Auditor Early Life Socioeconomic Opportunities Improve Audit Quality, yaitu evidence dari Cina. Jadi garis besarnya adalah bagaimana kalau background berpegang masa kecil dari auditor itu akan mempengaruhi dari kualitas audit, hasil dari audit itu sendiri. Oke. Selanjutnya introduction. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ada dua gambar di slide ini adalah yang atas itu ada bayi ya, sama ada gambar gedung yang menandakan bahwa auditor itu lahir di kota yang besar, lebih besar. Atau di sini misalnya kayak kalau di Indonesia kayak di Jakarta, Surabaya, dan Bandung gitu ya. Jadi secara administratifnya itu kotanya lebih besar. Nah, studi terbaru itu menunjukkan bahwa pengalaman pribadi auditor seperti pengalaman bekerja di perusahaan internasional, pengalaman kerja di kantor audit Big Four, dan hubungan sosial dari pengalaman masa lalu mereka merupakan penentu penting dari kualitas audit. Namun pada studi ini, terutama studi ini tuh berfokus pada pengalaman masa muda dan bagaimana nantinya itu masa dewasanya itu akan mempengaruhi auditor dalam meningkatkan kualitas audit. Penelitian dalam ilmu sosial lainnya itu telah memberikan bukti yang mendalam bahwa lingkungan sosial dari kampung halaman atau di mana seseorang itu lahir itu merupakan faktor yang penting untuk membentuk proses sosialisasi tahap awal di masyarakat dan memiliki dampak luas terhadap perilaku masyarakat itu sendiri di jangka panjang. Makalah ini mencoba untuk mengisi kesenjangan dalam literatur dengan menyelidiki bagaimana peluang sosial ekonomi di kampung halaman atau di mana tempat dia lahir itu mempengaruhi kualitas audit dalam diri auditor. Jadi kembali ke gambar di slide ini, bahwasanya ada dua perbandingan. Yang atas itu adalah bagaimana auditor itu dibesarkan atau lahir itu di kota besar gitu ya. Sedangkan yang di bawah itu adalah auditor yang lahir di mungkin kalau di Indonesia itu di kota yang kecil atau kabupaten seperti itu. Jadi kalau di kota yang lebih besar itu anggapannya dalam artikel ini mereka itu akan mendapatkan wawasan, pendidikan dan atau guru atau mentor yang lebih baik dibandingkan mereka yang hidup di kota yang lebih kecil seperti itu. Dan nanti setelah mereka bekerja menjadi auditor atau di sini digambarkan dengan gambar tas kerja gitu, apakah kualitas mereka itu akan naik atau mungkin sama saja dengan auditor yang dibesarkan di kota yang lebih kecil seperti itu. Jadi ini adalah motivasi dari penelitian ini, ingin mengetahui adanya latar belakang dari auditor tersebut. Selanjutnya, institutional setting-nya adalah di China. Kondisi ekonomi dan lingkungan sosial di China itu bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kesenjangan sosial ekonomi yang besar antara daerah yang perkotaan dan daerah pedesaan itu sangat signifikan ya, jadi pada di China. Di China itu ada di sini diklasifikasikan menjadi 4 tingkat administrasi kota. Dari yang pertama itu adalah tingkat kota madya,
lalu ada tingkat subprovinsi, ada tingkat prefektur, dan tingkat kabupaten. Itu katanya dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah seperti itu ya. Dalam proses alokasi sumber daya, pemerintah itu di Cina itu mempertimbangkan tingkat administrasi kota sebagai faktor yang signifikan. Biasanya itu karena pemerintah itu mengalokasikan, ini tidak hanya di Cina ya, biasanya itu pemerintah akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke kota-kota dengan tingkat administrasi yang lebih tinggi karena mereka memainkan peran utama dalam strategi pembangunan daerah pemerintah pusat gitu. Jadi biasanya kota-kota yang lebih besar itu akan mendapatkan pendidikan yang lebih bagus. Emang secara desain oleh pemerintah itu lebih bagus dibandingkan dengan kota-kota yang secara administrasi levelnya itu lebih kecil seperti itu. Oh sorry. Terus tingkat urbanisasi di Cina itu juga lumayan masih ada ini ya kesenjangan, yaitu 59%. Jadinya masyarakatnya itu masih terbentang gitu, nggak hanya berfokus di kota besar, tapi di kota kecil mereka juga masih banyak yang hidup di kota kecil seperti itu. Lalu selanjutnya ada big cities dan countryside. Jadi pada penelitian ini di sini adalah contoh dari kota besar ya, yaitu di Cina itu Beijing. Lalu ada countryside atau kabupaten di China itu namanya Huaiyang. Itu salah satu kota yang secara stratanya itu kecil gitu ya dibandingkan dengan Beijing. Lalu apa sih hubungannya dengan audit gitu kan? Yang di tengah-tengah ini adalah audit. Ada gambar orang ini yang menandakan auditor gitu, yang mereka lahir dari kota besar atau mereka lahir dari kabupaten gitu. Jadi industri audit itu seperti yang kita tahu itu adalah industri padat karya dengan kualitas audit itu yang ditentukan oleh kompetensi dari auditornya itu sendiri. Nah, menurut organisasi profesional yaitu International Federation of Accountants yang telah mengembangkan kerangka kompetensi untuk teknis akuntansi, menekankan pentingnya kompetensi audit seperti pengetahuan profesional, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan, serta kerjasama tim. Menurut literatur sebelumnya, orang itu dapat belajar tentang budaya sosial dan pengembangan nilai, pola perilaku, dan keterampilan dalam proses sosialisasi tersebut. Ada survei yang dilakukan oleh Medical Research Council yang berdasarkan bahwa lebih dari yang telah disurvei selama 70 tahun itu menunjukkan bahwa pengalaman awal kehidupan seseorang itu berpengaruh penting dan tahan lama atau melekat pada dirinya maupun sampai hingga masa depan gitu. Yaitu yang dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti kondisi kesehatan dari orang itu sendiri, fungsi kognitif, dan hasil sosial ekonomi. Lalu penelitian sebelumnya juga yang menunjukkan bahwasanya kota orang yang menghabiskan masa kecilnya itu di kota-kota besar mempunyai skill human capital lebih baik dalam dan menguasai lebih banyak keterampilan daripada orang yang hidup atau tumbuh di kota yang lebih kecil. Lalu penelitiannya Zhou itu juga melihat bahwa mengungkapkan bahwa orang-orang di daerah perkotaan itu mengembangkan keterampilan kognitif yang lebih baik juga daripada di daerah pedesaan. Dari penelitian ini tuh mereka berasumsi bahwa dibandingkan dengan auditor di kota kecil, auditor yang lahir atau besar di kota besar itu dapat melakukan audit dengan kualitas yang lebih tinggi. Karena lingkungan sosial di kota mereka memberikan lebih banyak peluang sosial ekonomi yang bermanfaat bagi pengembangan kemampuan komprehensif auditor itu sendiri. Di Cina ada kesenjangan besar dalam aksesibilitas dan kualitas pendidikan di berbagai bidang gitu ya. Seperti saya jelaskan tadi, kalau misalnya di kota besar itu mereka dapat pendanaan, dapat pendidikan yang lebih baik. Memang secara sistemnya pemerintahnya seperti itu. Selain itu, auditor dari kota-kota besar memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik gitu ya. Dalam artian orang-orang yang lebih sukses, orang-orang yang bisa menjadi mentor yang lebih baik itu mereka lebih cenderung untuk berkumpul di kota besar. Sedangkan mereka bisa berkomunikasi dan dapat insight lebih baik gitu. Lalu juga membantu mereka untuk belajar dari orang-orang lain dan meningkatkan kompetensi diri mereka. Di kota-kota yang lebih besar, orang cenderung mempunyai lingkungan yang lebih baik gitu ya. Lalu dari pernyataan di atas itu timbul hipotesis dari penelitian ini, yaitu auditor dari kota yang lebih besar itu akan memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor dari kota yang lebih kecil. Lalu selanjutnya ada sampel dan metodologi. Sampelnya itu diambil dari perusahaan di China ya, dari tahun 2006 hingga tahun 2015 sebanyak 30.288 observasi penelitian. Lalu model dari penelitian ini yaitu independennya atau variable bebasnya adalah socioeconomics, itu dinilai dari
administrasi level gitu ya. Jadi semakin besar kota gitu maka angkanya akan semakin bagus. Di sini kalau kota madya atau kota besarnya itu dinilai dengan angka 4, lalu di kota di bawahnya atau di sini dinamakan dengan subprovinsi dinilai dengan angka 3, lalu tingkat prefektur dinilai dengan angka 2, dan paling kecil kota kabupaten itu dinilai dengan angka 1 gitu ya. Terus untuk variabel terikatnya atau dependennya itu yaitu audit quality ya. Audit quality-nya di sini mereka pakai proxy adjusted earning gitu ya. Di mana mereka itu pada saat mengaudit itu mereka membenarkan atau mengadjust dari earning perusahaan, maka itu dia akan didami. Kalau misalnya artinya itu berarti auditor itu aware gitu ya, dan mereka akan membenarkan. Jadi di sini kualitas auditnya emang berbeda gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kebanyakan yang biasanya pakai analisa regresi gitu untuk nyari perbedaan yang seharusnya dan yang kenyataannya. Tapi di sini mereka kalau untuk mengukur proxy dari kualitinya itu, kalau mereka membenarkan earningnya itu dikatakan sudah berkualitas gitu auditornya. Jadi auditornya tuh bisa melihat hal yang ini earningnya salah gini. Nah kalau dibenarkan walaupun dia naik walaupun turun itu di dummy 1 kalau untuk adjust dummy. Lalu untuk proxy audit quality yang kedua yaitu adjust ratio, sama juga gitu, mereka akan membandingkan kalau misalnya dia itu sudah berhasil untuk mengadjust earningnya, tapi di sini menggunakan rasionya ya. Jadi berapa yang di-adjust dibagi dengan total earning yang di-disclose itu sebelum di-audit itu berapa, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya ada ini ya, dari sampel distribusi dari penelitian ini. Kalau dilihat ada 4 bentuk dari sosioekonomik. Yang pertama, directly control municipalities atau kota madya itu sebanyak 5.800 observasi. Lalu di bawahnya ada subprovinsi, lalu prefektur, dan country level atau kabupaten seperti itu ya. Jadi di sini yang paling banyak itu 30%, yaitu di prefektur level cities atau di tingkat 2-nya seperti itu. Lalu lanjut langsung ke hasil regresi dari penelitian ini. Hasil regresi dari kolom 1 menunjukkan hasil dengan menggunakan adjust dummy, atau dia itu ya seperti yang tadi dijelaskan ya, dia dikatakan 1 jika earningnya itu berhasil dirubah oleh auditor, yaitu yang menunjukkan hasil dengan adjust dummy di sini positif ya, positif dengan tingkat 1%, yaitu 0,77 dengan nilai Z statisnya itu 3,94, yang menandakan bahwasanya semakin tinggi sosioekonomik dari latar belakang auditor itu akan semakin dia itu melakukan adjusted earningnya gitu ya, adjusted earning pada perusahaan gitu. Itu pun juga berlaku pada yang di rasio gitu. Di rasio itu juga mempunyai koefisien 0,012 dengan tingkat signifikansi 1%, yang menandakan juga semakin besar kota latar belakangi auditor itu akan semakin rasio dari perubahan atau revisi dari auditor itu akan semakin besar tentang earning di annual report seperti itu. Lalu yang kedua, penelitian ini itu sebenarnya nggak seberapa ribet ya, cuman statistiknya itu lumayan banyak gitu. Jadi yang kedua ini ada robustness check. Yang pertama adalah pengujian ini tuh ingin melihat bahwasanya sampelnya itu hanya kantor auditor yang berada di tingkat kota madya gitu ya, atau mereka itu mempunyai sosioekonomi dengan level 4. Tapi ini bukan background dari auditornya, tapi letak kantor dari perusahaannya seperti itu. Nah, makanya di sini nilai observasinya itu turun ya, dari 30.000 sekarang hanya 11.000 saja. Itu ditunjukkan di tabel di atas ini, koefisien sosial ekonomi tetap positif signifikan dengan nilainya itu 0,173 koefisiennya, dan statisnya nilai Z-nya 6,24 yang punya signifikansi 1% gitu ya. Itu juga sama dengan adjust ratio ini ya, di mana dia punya nilai koefisien 0,031 dan Z-nya itu 5,21, yang menandakan ataupun mereka itu hasil di atas menunjukkan bahwa pengaruh peluang sosial ekonomi itu awal kehidupan pada kualitas audit itu masih berlaku di sampel yang
mereka tuh hanya bekerja di kota-kota besar saja dan menunjukkan bahwa temuan ini tuh sebelumnya tidak didorong oleh pengaruh lingkungan sosial di tempat kerja auditor. Gitu. Jadi murni emang karena background dari auditor itu sendiri. Lalu selanjutnya ada robustness check lagi, yaitu dengan menggunakan Heckman two stage ya. Jadi untuk mengurangi seleksi bias gitu, penelitian ini mengulang model satunya menggunakan regresi two stage Heckman gitu ya, dengan nilai instrumental di sini nilai instrumentalnya adalah library gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai instrumental variabel instrumental itu biasanya dia harus berhubungan dengan variabel independennya, tapi nggak boleh dengan dependennya gitu kalau nggak salah. Atau terbalik ya. Jadi intinya dia harus berhubungan dengan independen, tapi nggak berhubungan dengan dependen langsung. Di sini library itu mempunyai hubungan dengan sosioekonomik gitu ya. Jadi total nilainya di sini kan instrumentalnya kan library gitu ya. Jadi dia mempunyai hubungan dengan sosioekonomik, di mana sosioekonomik itu adalah variabel independennya gitu. Jadi kalau kota yang besar gitu ya, itu akan cenderung pasti akan memiliki jumlah total perpustakaan yang lebih banyak gitu daripada kota yang kecil gitu ya. Nah, tapi library ini atau variable instrumental ini tidak memiliki hubungan dengan kualitas audit gitu ya secara langsung. Jadi kan nggak masuk akal kalau kualitas audit dari sebuah perusahaan itu dilihat dari berapa banyak perpustakaan yang ada di kota tersebut gitu ya. Nah, maka itu penelitian ini menggunakan library sebagai instrumental variabelnya gitu. Nah, ini bisa dilihat yang di first stage itu yang nomor satu bahwasanya variabel library itu dan fixity itu mempunyai signifikansi ya. Terus habis itu pada saat dia di second stage-nya itu fixity itu tetap memiliki, atau fixity ini sama dengan kayak sosioekonomik tadi ya, itu tetap memiliki nilai yang positif gitu ya, dengan proksinya adjusted dummy atau adjustment ratio sekalipun gitu. Jadi bahkan dengan adanya library ini itu tidak merubah gitu ya, tidak merubah adanya arah dari hasil penelitian ini gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di bawah itu ada IMR atau inverted Mills ratio, itu di mana hasil dari library itu dimasukkan dalam second stage-nya gitu. Walaupun di sini IMR-nya hasilnya signifikan gitu, tapi tetap tidak merubah hubungan antara sosioekonomik dengan audit quality. Gitu. Jadi artinya bahwasannya toh ditambah dengan variabel instrumental gitu, hasilnya tetap konsisten gitu. Hasilnya masih cukup oke. Lalu selanjutnya, ada robustness check lagi ya. Jadi robustness di sini tuh cukup banyak. Yaitu di sini mereka ingin menggunakan variabel audit quality yang lain. Jadi akan biar tetap hasilnya tetap konsisten atau enggak sih. Tadi kan emang audit quality-nya diukur dengan apakah auditor itu berhasil untuk merubah earning gitu ya, karena dengan pengetahuan mereka. Tapi di sini audit quality-nya dirubah gitu ya, atau ditambah gitu, yaitu menggunakan restate atau violation gitu ya. Restate itu adalah variable dummy yang dikasih nilai 1 jika laporan keuangan itu akan disajikan kembali atau di restatement. Ya, terus kalau yang violation atau pelanggaran itu akan di dummy 1 jika laporan itu diaudit oleh auditor, lalu auditornya itu dikenai sanksi. Violation itu adalah yang berarti itu auditor itu melakukan kesalahan itu dengan cara yang sengaja gitu. Jadi udah kualitas dari auditor itu udah sangat buruk gitu. Lalu di sini juga kontrol dari perusahaan ditambah gitu kan. Di sini kita bisa lihat kalau kontrol dari yang kolom 1 dan kolom 2 dan 3 itu berbeda, karena di kolom 2 dan 3 itu ada inventory, growth, dan opinion. Lalu kalau yang di kolom yang pertama itu mereka pakai purchase sampai ke ini jadi ada perbedaan ini ya, perbedaan kontrol karena variabel dependennya itu berbeda gitu. Nah kalau misalnya kita lihat di sini yang pertama itu walaupun audit adjustment-nya itu hasilnya tetap positif ya, seperti yang hasil yang model yang satu tadi, yang bahwasanya kalau misalnya dia itu sosioekonominya tinggi, maka semakin di-adjust atau semakin quality-nya semakin baik,
Dan misalnya kalau di sini di restate dan violation ini mempunyai pandangan yang berbeda gitu. Karena restate itu berarti dia tuh mempunyai hubungan negatif atau quality-nya semakin turun, dan violation juga semakin turun. Kalau misalnya di hasilnya negatif, berarti maka quality-nya itu akan semakin baik gitu ya. Jadi sosioekonomik di sini mempunyai nilai masing-masing untuk restate dan violation ini negatif signifikan seperti itu. Jadi artinya toh pun dengan quality yang berbeda pengukurannya, tapi hasilnya masih tetap konsisten. Gitu. Nah, terus di sini ada juga additional test. Jadi additional test ini atau ditambahkan mode variabel moderasi gitu ya untuk penelitian ini agar bisa lebih memperkaya hasilnya gitu. Jadi di sini menurut hipotesis dari penelitian ini kan lingkungan sosial dari kampung halaman auditor itu merupakan faktor yang signifikan untuk mempengaruhi sosial terhadap kualitas audit itu sendiri gitu ya. Jadi misalnya apakah ada saat kayaknya nggak fair gitu kan kalau misalnya apakah auditor yang misalnya dia tumbuh di kota yang lebih kecil itu memiliki kualitas audit yang lebih jelek itu kayaknya itu juga tergantung dari orangnya gitu. Jadi penulis di sini juga melihat bisa aja walaupun mereka mendapatkan background yang di kota kecil, tapi karena mereka sekolah atau karena mereka sudah bekerja di kantor auditor lebih lama, itu akan meningkatkan kualitas audit mereka gitu. Karena kan kalau misalnya dari kita pakai teorinya sosialisasi itu, mereka itu akan kena hingga masa depan itu, background dari masa lalu itu akan kena terus sampai ke masa depan gitu. Tapi kan namanya manusia itu mereka setiap hari itu masih terus belajar gitu loh. Walaupun mereka udah melewati masa kecilnya gitu. Masa kecilnya tuh di penelitian ini tuh 0 sampai 18 tahun. Setelah mereka melewati 18 tahun tuh mereka juga tetap masih belajar gitu. Makanya di penelitian ini menggunakan dua variabel moderasi, yaitu yang pertama adalah dari latar belakang pendidikannya, lalu yang kedua itu adalah berapa lama mereka itu telah bekerja sebagai auditor. Apakah kira-kira dari kedua variabel itu akan mempengaruhi hasil audit, ataupun misalnya mereka dari latar belakang yang dari kota kecil, seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah moderasi yang dari advanced education. Advanced education ini di sini education itu adalah variabel dummy. Kalau misalnya angkanya 1 itu auditor memperoleh gelar sarjana atau lebih tinggi, dan hasil 0 itu adalah sebaliknya. Begitu. Tabel yang disajikan di model ini adalah menempatkan koefisien yang negatif ya, yang signifikan pada sosial ekonomi dikali dengan education, yaitu kolom 1 dengan koefisien minus 0,144 dan nilai Z-nya minus 391, dan sedangkan di kolom 2 untuk independen yang adjust ratio itu koefisiennya minus 0,028 dan T-value-nya 3,69. Koefisien yang diperkirakan pada istilah interaksi sosial ekonomi dikali dengan pendidikan dan sosioekonomi berada dalam arah yang berlawanan, menunjukkan efek moderasi negatif dari pendidikan lanjutan pada hubungan antara peluang sosial ekonomi awal kehidupan dan kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa menerima pendidikan lanjutan akan mengurangi perbedaan kualitas audit antara auditor individu yang dari kampung halaman yang berbeda. Gitu. Jadi istilahnya pada saat mereka menempuh pendidikan yang lebih advance gitu, mereka akan kualitas auditnya juga akan membaik sebenarnya. Nggak mulus kalau misalnya mereka dari latar belakang di kota yang lebih kecil seperti itu. Lalu untuk yang kedua yaitu audit experience. Di sini experience itu menggunakan dummy juga gitu. Nilai 1 jika misalnya telah melampaui dari min atau rata-rata dari total auditor itu bekerja dalam sampel ini seperti itu. Nah, ini hasilnya juga negatif ya. Jadi berbeda dengan yang atas sosioekonomik, bahwa kalau sosioekonomik dikali dengan experience itu hasilnya akan perlawanan yang menandakan kalau misalnya auditor yang lahir dengan latar belakang di kota kecil itu juga setelah mereka bekerja cukup lama gitu ya, mereka juga akan mendapatkan insight yang sama-sama bagusnya yang berujung dengan kualitas dari audit itu sama-sama akan lebih baik gitu ya daripada mereka yang tidak bekerja lama gitu. Jadi maksudnya tenor mereka jadi auditor itu akan mempengaruhi pada kualitas auditnya juga, gitu. Walaupun mereka background-nya bukan dari kota yang besar. Lalu untuk terakhirnya gitu ya dari penelitian ini itu menggunakan quality atau dependent-nya itu menggunakan audit fee gitu ya. Kenapa kok audit fee gitu? Karena seperti yang kita tahu ya banyak literatur sebelumnya itu menyebutkan bahwa auditor itu akan mengenakan biaya yang lebih tinggi untuk kualitas yang lebih tinggi juga gitu ya. Karena mereka akan
melihat atau memeriksa laporan keuangan itu secara lebih komprehensif, maka dibutuhkan waktu, dibutuhkan biaya, dan dibutuhkan tenaga yang lebih banyak. Maka fee-nya itu otomatis akan lebih tinggi seperti itu. Ini juga salah satu dari robustness juga ya, untuk melihat apakah ketahanan dari penelitian ini itu masih baik. Di sini hasilnya adalah sesuai dengan yang model yang pertama, gitu, bahwasanya sosioekonomik itu akan membantu audit fee itu lebih tinggi. Jadi misalnya istilahnya adalah background dari auditor itu akan membuat harganya itu lebih mahal gitu ya. Di sini sebenarnya masih ada gap gitu ya, karena harga yang mahal itu nggak semena-mena karena mereka itu background-nya auditor gitu, tapi bisa aja audit fee ini di sini dikaitkan atau dengan kualitas audit itu sendiri seperti itu. Maka hasilnya masih sama-sama selaras dengan model yang pertama. Lalu konklusi dari penelitian ini adalah yang pertama, dataset ini menggunakan data di China ya, sebanyak 30.000 observasi kurang lebih, yaitu dari tahun 2006 hingga tahun 2015. Penelitian ini juga menemukan bahwa auditor dari kota besar itu melakukan audit dengan kualitas yang lebih tinggi daripada auditor yang berasal dari kota yang kecil gitu. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa auditor dari kota-kota besar memiliki lebih banyak akses peluang sosial ekonomi di awal kehidupan mereka, yang membantu mereka untuk menikmati lebih banyak hak istimewa dalam mengumpulkan sumber daya manusia dan meningkatkan kemampuan komprehensif mereka. Lalu analisis lebih lanjut menunjukkan juga bahwa hubungan antara peluang sosial ekonomi dan kehidupan awal auditor dengan kualitas audit itu dikurangi ketika auditor itu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi atau lebih banyak pengalaman yang audit yang mereka dapatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang dari auditor mempengaruhi akumulasi modal manusia di kehidupan awal, pendidikan dan pengalaman kerja itu menjadi sangat penting dalam meningkatkan kompetensi auditor itu sendiri. Lalu yang terakhir, kami juga menemukan atau penelitian ini juga menemukan bahwa ada biaya premium untuk auditor dari kota-kota besar, menunjukkan bahwa klien itu membayar lebih untuk audit yang berkualitas yang disediakan oleh auditor dari yang berasal dari kota-kota yang lebih besar. Seperti itu. Lalu implikasi pada penelitian ini yang pertama adalah menunjukkan bahwa perusahaan audit itu tetap mengevaluasi kompetensi audit dalam perspektif yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan asal auditor untuk merekrut auditor itu sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa peluang sosial ekonomi itu memiliki efek yang luas pada kualitas dari auditornya. Lalu kedua itu penting untuk perusahaan memberikan pelatihan profesional yang penting kepada auditor, karena pelatihan tersebut dapat membantu auditor untuk mengurangi gap ya, dari misalnya dari background dari auditor dengan kota besar dan kota yang lebih kecil seperti itu. Lalu temuan ini juga menunjukkan bahwa auditor dari kota yang besar menunjukkan kualitas audit yang lebih tinggi, tetapi penelitian ini juga tidak mengatakan bahwa auditor itu secara inheren dan permanen lebih unggul daripada auditor yang dari kota yang lebih kecil seperti itu. Jadi penelitian ini nggak semena-mena langsung ngomong kalau kota besar itu background-nya pasti akan lebih baik. Itu sebenarnya masih banyak variabel juga gitu ya. Jadi salah satunya untuk peranginya mencoba untuk pakai variable library gitu, untuk itu masalah pendidikannya seperti itu. Lalu sudah, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Zaira. Oke, terima kasih Kak Aditya buat materinya. Kira-kira dari Bapak atau Ibu, kira-kira ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan kepada Kak Aditya? Jika berhalangan on mic bisa lewat kolom chat juga. Terima kasih. Saya boleh nanya, Mbak Sahira? Oh iya, boleh Bu Ika. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya off cam karena sinyalnya. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Ya, ini Mas Aditya, terima kasih pemaparannya. Tadi saya memang masuk itu agak terlambat ya, jadi tinggal robustness testnya. Tapi justru itu yang saya tanyakan. Nah, berhubung ini awalnya adalah
apa istilahnya sharing session ini dibuat di grup disertasi ya Mbak Sahirah ya. Nah, yang ingin saya tanyakan justru di robustness test. Kebetulan memang saya kurang banyak pengalaman di uji-uji robust ya. Yang saya tanyakan adalah di paper ini tadi saya melihat uji robustnya itu kan Heckman apa tadi? Iya, pakai Heckman ya. Heckman two stage, kemudian ada robust mengganti measurement atau yang lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya adalah uji robust apa saja yang sebenarnya dibutuhkan dalam sebuah penelitian, kemudian uji tersebut dirasa cukup sehingga kita tidak perlu melakukan uji robust itu banyak-banyak. Itu yang pertama. Atau apa saja sih yang harus dilakukan peneliti untuk uji robustness kalau menurut penelitian yang atau artikel yang dipresentasikan siang ini. Yang kedua, mungkin punya pengalaman dari Mas Aditya atau teman-teman kalau hasil uji robustnya itu tidak sama, tidak konsisten dengan pengujian utama. Nah, lalu apa yang harus dilakukan si peneliti? Itu sih, karena kan ini mungkin dihadapi oleh kami yang sedang mengerjakan disertasi ya Mbak ya, Mbak dan Mas. Terima kasih. Jadi kembali ke robustness. Jadi pada penelitian ini memang yang dipakai itu robustness-nya sebenarnya nggak cuman ada ini juga, yaitu auditor yang bekerja hanya di kota besar gitu kan. Lalu ada yang kedua itu Heckman two-stage regression. Lalu yang ketiga itu menggunakan proxy lain untuk audit quality ya, atau menggunakan proxy lain untuk dependent penelitian ini gitu kan. Tapi sebenarnya kalau yang kita lihat ke belakang tentang audit fee, ini juga salah satu ini ya, quality-nya itu diukur dengan cara yang lain, yaitu dengan audit fee seperti itu. Jadi robustness pada penelitian ini tuh cukup menarik gitu ya, cukup kaya gitu. Sebenarnya penelitiannya itu ya simpel aja gitu, tapi kenapa kok artikel ini bisa masuk ke top tier gitu ya, mesti masuk ke best accounting review itu menurut saya juga karena tesnya tuh banyak sekali gitu ya dan lengkap gitu rasanya. Jadi penelitian ini tuh udah tidak diragukan lagi lah secara statistik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bahas dulu yang Heckman two-stage regression gitu untuk robustness testnya. Jadi Heckman two-stage regression ini dibuat atau diperlukan pada saat penelitian itu hasilnya itu kira-kira memiliki unobserved variable yang akan mempengaruhi hubungan antara independen dan dependent gitu ya. Jadi misalnya kalau kita pernah ngeregres sebuah model gitu ya, terus ada errornya gitu kan. Nah, error itu menandakan bahwasanya semakin besar errornya, berarti sebenarnya semakin besar variabel-variabel yang belum diteliti oleh penelitian kita gitu. Jadi kan nggak mungkin ya bahwasanya kita itu meneliti semua variabel, misalnya akan ada ribuan variabel gitu loh yang akan kita teliti kalau misalnya kita mau benar-benar penelitian ini itu akan 100% akurat gitu kan. Makanya itu selalu ada error gitu dalam penelitian terutama di penelitian ekonomi gitu ya. Penelitian sosial itu selalu ada error gitu ya. Apalagi karena juga variabelnya itu tidak tertutup atau penelitian tidak tertutup gitu kan, hasilnya itu pasti akan banyak gitu. Kalau misalnya kita mau hasilnya sangat perfect. Maka dari itu penelitian seperti regresi yang kita pakai, yang biasa kita pakai itu tentu memiliki hal-hal yang lain yang tidak masuk model, tapi sebenarnya mempengaruhi hubungan dari kedua model tersebut. Nah, itu ada dua. Ada biasanya itu kalau misalnya kita itu atau si PBR itu pakai dua pendekatan, bukan dua pendekatan, ada dua ini ya, ada dua bentuknya gitu ya. Yang pertama itu adalah observed variable dan unobserved variable. Observed variable itu kita tuh mengira bahwasanya hasilnya itu akan dipengaruhi oleh kontrol yang terlalu kuat. Maka dari itu antara hubungan independen dan kontrol yang terlalu kuat, maka hasil independen dan dependen itu akan berpengaruh sekali seperti itu. Yaitu biasanya kita menggunakan CEM ya. CEM itu singkatannya adalah saya agak lupa singkatannya apa, tapi tulisannya CEM gitu. Jadi mereka akan melihat bahwasanya kalau independennya itu
akan dinilai masing-masing gitu. Jadi independennya itu biasanya akan dipakai dengan dummy gitu. Ataupun misalnya dia nggak dummy, kita damikan secara misalnya pakai min gitu ya, atau pakai median. Lalu dari situ kita bisa ngelihat apakah kira-kira hubungan independen dan kontrolnya masing-masing itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya dia hubungannya masih oke, berarti di dalam sebuah model itu tidak ada kontrol yang terlalu besar untuk membuat hubungannya itu berlebihan gitu antara ini dan dependent. Lalu yang kedua ada unobserved variable. Mas, Unobserved variable. maaf Mas, kecepatan Mas saya nyambung. Oh iya. Iya. Jadi ini ya. ada dua tadi, observe dan unobserved gitu ya. Heckman kalau nggak salah untuk endogeneity ya Mas? Iya, benar. Ya. Nah, berarti ini fokusnya ke antar variabel independen begitukah? Atau gimana? Kalau misalnya, iya, jadi apa namanya endogeneity, robust itu sebenarnya ya hampir mirip ya, Bu. Jadi endogeneity itu juga salah satu dari robustness test gitu. Jadi apakah penelitian ini tuh kuat dengan misalnya diteliti dengan cara yang lain seperti itu. Jadi kalau Heckman ini biasanya itu digunakan untuk unobserved variable atau bukan biasa sih, emang digunakan untuk unobserved variable. Maka error itu tadi ya Mas? Iya benar. Oh, jadi kita okay. harus memasukkan, maka di sini kan kita masukkan variabel baru ya Bu Ika, yaitu library gitu kan. Kita boleh masukkan satu variabel baru yang sekiranya itu berhubungan dengan independen, atau di sini big city ya, atau sosioekonomi, tapi tidak berhubungan dengan dependennya, atau di sini kualitas audit itu sendiri. Nah, jadi dengan itu pasti berhubungan dengan independen, tapi tidak dengan dependen. Tidak berhubungan langsung dengan dependen ya. Loh, library ini carinya gimana Mas caranya kalau sudah punya pengalaman? Nah, itu memang kalau misalnya saya pernah nulis juga, itu dibantu dengan teman-teman juga. Ya. Memang itu kita bisa pakai ini, Bu. Jadi penelitian yang misalnya independen itu udah pernah dihubungkan dengan dependennya gitu. Jadi penelitian lain kita cari untuk nyari variabelnya tuh kira-kira yang misalnya pernah diteliti independen dan dependennya, tapi tidak pernah diteliti instrumentalnya ini dengan variabel dependen kita gitu, seperti itu. Mas kok mumet ya saya? Oh iya, emang kayak jadi independen biasanya kayak apa ya? Ini kan dependennya tadi quality ya, apa audit quality. Ya. Nah, terus independennya di sini apa tadi big city. Sosioekonomik. Oh, sosioekonomisnya di sini tadi big city gitu itu ya. Big city, benar Bu. Dan lain-lain. Nah, terus di sini instrumental variabelnya library gitu. Benar. Mas, benar Bu. Jadi library ini secara logiknya itu, walaupun sebenarnya saya juga agak nggak yakin kalau library ini pernah diteliti ya dengan adanya big city gitu Bu sebenarnya. Tapi secara logiknya adalah library itu di kota yang lebih besar itu akan mempunyai library yang lebih banyak seperti itu Bu. Maka dari itu penelitian ini menggunakan variabel instrumentalnya library seperti itu. Jadi library ya, itu nyarinya berarti kita hubungkan sama independennya ya. Kita nggak mencari library itu dihubungkan dengan dependent. Maksudnya gini, ini kan dependennya tadi audit quality. Nah, berarti kita tidak mencari X yang lain yang berhubungan dengan audit quality gitu ya Mas. Tapi X lain yang berhubungan dengan X lainnya gitu. Iya, yang berhubungan dengan big city ya, dalam hal ini, dalam penelitian ini kan independennya seperti itu. Nah, dalam hal ini big city adalah independen. Kemudian mencari variabel independen lain yang berhubungan dengan big city, begitu ya, Mas? Benar, Bu. Benar. Oh, ya, paham. Nah, terserah peneliti ya, Mas ini, Mas? Iya, Bu. Jadi selama logiknya itu masuk, dan ataupun saya lebih baik didukung dengan penelitian sebelumnya yang pernah meneliti gitu ya, itu boleh peneliti itu secara bebas memasukkan variabel instrumentalnya seperti itu. Ini setahu saya, karena saya juga pernah ada masukin variabel instrumental itu akan dengan caranya tuh pakai probability. Jadi saya pakai nilai min dari variabel independen itu sendiri yang otomatis akan mempengaruhi ke independennya gitu Bu ya. Jadi intinya adalah
nggak harus ada penelitiannya juga, tapi selama kita bisa membawa argumen yang logik itu bisa dimasukkan, Bu. Jadi sebagai robustness-nya. Kok di Stata itu kan ada ya Mas, instrumental variabel uji-ujinya, tapi kita nggak cari-cari instrumental variabel melalui penelitian sebelumnya, tapi pakai software. Itu apakah diperkenankan begitu Mas? Contohnya seperti apa Bu ya? Ini saya baru, maksudnya. Saya juga kemarin lihatnya dari YouTube sih Mas. Oh gitu ya. Iya, jadi dia tuh pakai tes endogeneity menggunakan instrumental variable using Stata gitu. Nah, terus kayaknya saya tadi menangkap Mas Adit pernah melakukan menggunakan instrumental variabelnya adalah min dari variabel independen. Iya, benar. Nah, apa kayak gitu loh Stata itu? Cara berpikirnya dia nggak pakai contohnya kayak library, enggak, tapi dia create gitu loh si softwarenya itu Mas. Iya, boleh. Apa jadi kalau bolehkan gitu. Oke, terima kasih Bu Ika. Jadi kalau misalnya Stata untuk create dari variabel yang kita mau itu kan sebenarnya Stata itu kan hanya alatnya saja Bu ya. Jadi nggak tiba-tiba Stata tahu kira-kira instrumental yang tepat itu apa gitu kan. Semua itu sebenarnya kembali pada usernya gitu kan. Stata ini kan hanya membantu saja. Tapi kalau misalnya yang Ibu misalnya melihat itu bahwasanya dia nge-create dengan argumennya yang bagus, terus dia nge-create sebuah variabel baru untuk instrumental, itu kalau misalnya argumennya oke sih boleh sih Bu, seperti itu. Seperti saya yang lakukan itu juga menggunakan min dari independen saya sendiri dengan saya saya kembangkan dengan argumen yang cukup kuat gitu, nggak apa-apa Bu. Alhamdulillah diterima gitu. Nah, kalau yang misalnya ya Mas, independen variabelnya itu ada 3. Nah, kita menentukan apakah satu-satu ataukah salah satu. Kalau misal itu independennya 3 tuh untuk proksinya saja atau bukan, maksudnya beda kan gitu? Beda, misalnya X1, beda. Ya. X3. Nah, ini dipilih salah satu atau semuanya dilakukan. Yang Mas Adit pernah lakukan itu loh. Iya. Kalau misalnya untuk kebetulan saya kemarin independennya hanya 1 Bu ya. Cuman kalau misalnya independennya ada 3 itu tetap dilakukan masing-masing Bu. Jadi untuk model yang pertama itu cari ini sendiri, cari instrumental sendiri, variabel kedua instrumental sendiri, ketiga variabel. Iya, ya namanya juga uji robust ya. Jadi berkali-kali dicek gitu ya, Mas ya. Oke. Benar, Bu. Iya, ya. Nah, ini masuk logikanya. Nah, sekarang lanjut Mas Hackman-nya ini. Oke, Hackman-nya seperti itu ya. Jadi hasil dari library dan Big City itu akan dimasukkan ke second stage yang namanya tuh IMR atau inverted Mills ratio gitu ya. Jadi di second stage ini tetap ada hasil yang pertama gitu loh, dari first stage dimasuk ke second stage. Apakah hasilnya akan berubah? Ternyata juga hasilnya masih kuat gitu ya. Dalam hal ini Big City ke audit quality gitu. Mungkin tadi Bu Ika juga bertanya kalau misalnya hasilnya nggak bagus gimana? Nah, ini juga menjadi pertanyaan saya juga kadang gitu ya. Saya kan kalau misalnya ngelihat udah hasil awalnya oke gitu kan, hasil model pertamanya oke gitu. Itu waktu menggunakan CEM atau menggunakan Hackman gitu untuk unobserved gitu, kok hasilnya kurang bagus ya. Nah ini emang agak ini sih Bu. Ini mungkin coba saya juga nggak dijawab juga itu. Misalnya kalau berarti kan hasilnya sebenarnya kurang bagus gitu ya. Apakah nanti hasilnya akan tidak konsisten gitu ya Mas, kok bukan kurang bagus. Iya benar. Konsisten. Iya benar, tidak konsisten gitu kan. Itu mungkin kalau misalnya cara di Stata tuh mungkin bisa di Windsor juga untuk menghilangkan yang namanya outlier gitu. Itu juga hasilnya tuh juga akan berbeda. Jadi menggunakan metode-metode statistik yang lain gitu Bu, untuk membantu hasilnya itu bisa lebih rapi seperti itu lebih. Kayak gitu Bu Ika untuk masalah robustness. Berarti robustnya kita usahakan sedemikian rupa sehingga hasilnya konsisten ya Mas ya. Nggak tahu pakai cara nanti gitu. Iya, Mas. Ya cara yang masih legal gitu. Kalau bisa. Iya, itu tantangan nanti. Nah, kalau ini Mas, ini kan first stage di regress gitu ya Mas, di regress biasa. Biasa, ya. Tapi kok tadi ada hasilnya dimasukkan itu yang mana toh Mas? Iya, dimasukkan yang ini Bu, yang di bawah tuh ada variabel baru namanya IMR.
inverted Mills ratio. Ini dari mana? IMR itu. Inverted Mills ratio itu jadi hasil dari regresi yang library dan fixity, lalu dimasukkan ke second stage. Makanya yang di first stage-nya dia nggak ada kan angkanya, karena memang hasilnya itu yang di atas. Hasilnya itu yang di atas sebenarnya, yang library ini sama fixity. Tapi hasil itu dimasukkan atau di-embed ke second stage-nya seperti itu. Jadi saya masih belum nangkep, Mas. Di insert itu hasil yang mana ya, Mas? Hasil dari library dan fixity itu, Bu. Jadi apa? Hasil koefisien dari beta atau apa gitu loh, Mas, maksud saya. Atau p-value atau apanya? Apa ya Mbak Nadia ya? Maaf. Jadi yang dimasukkan adalah ya hubungan. Jadi logik. Sebenarnya kalau saya statistik dalamnya itu ada di ini sih Bu, ada di 2 filenya sebenarnya. Cuman secara gambaran besarnya adalah kalau misalnya ada hubungan antara library dan fixity, itu nanti hasil dari hubungan itu tuh dimasukkan ke variabel yang nggak ada hubungan library dan fixity. Jadi misalnya kalau kita lihat di yang second stage itu kan library dan fixity-nya kan nggak ada, Bu ya. Karena kan emang variabel dependennya itu kan audit quality. Jadi pada saat perusahaan itu mempunyai pada saat kota itu mempunyai perpustakaan yang banyak, itu apakah akan mempengaruhi hubungan antara fixity dan adjustment atau audit quality, kira-kira seperti itu. Jadi berarti ini kerjaannya software ya, Mas ya? Ini. Iya, Bu. Ada dovelnya di Stata, nanti kita bisa mungkin di lain waktu gitu, Bu ya, untuk iya dong Mbak Sahira, ini loh kan pejuang disertasi ini, kami juga pejuang disertasi ini, Mbak. Iya, request dong, Mbak. Makasih ya Mas Adit. Secara teknis, iya Bu. Sama Bu Ika. Seperti itu. Jadi untuk robustness yang lain gitu kan, ini kan betul tadi kata Bu Ika tuh untuk melihat endogeneity gitu ya. Cuman kalau robustness yang lain gitu bisa dengan proxy atau gimana kita mengukur variabel itu dengan cara yang lain gitu kan. Untuk pada penelitian kali ini itu menggunakan 2 variabel yang lain gitu kan, yaitu restate dan violation. Di mana restate itu menandakan bahwa saya perusahaan itu sudah merestatement auditor itu merestatement laporan keuangan perusahaan itu merestatement laporan keuangannya, berarti menandakan hasilnya itu negatif. Sedangkan dengan violation itu juga misalnya di mana auditor itu terkena masalah karena dia itu habis melakukan sebuah audit, itu juga akan membuat kualitas dari audit itu turun. Jadi di sini kita bisa melihat menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian-penelitian yang lain, bahwasanya pengukuran dari audit quality kan sebenarnya ada banyak ya. Maksudnya nggak cuma restate, violation, dan di sini misalnya mereka pakai satunya itu adjusted earning gitu kan. Ada yang misalnya pakai apa Mbak Nadia namanya Mbak? Audit quality itu ada apa pakai apa? Deco gitu ya. Pakai ya, ada beberapa rumus juga yang menggunakan kira-kira model Jones gitu, mungkin kalau teman-teman pernah dengar juga, itu melihat sebenarnya audit quality dari perusahaan itu seperti apa gitu. Maksudnya sudah sesuai belum sama angka-angka yang ada di laporan perusahaan, itu juga ada juga gitu. Jadi nah mungkin kalau misalnya kita rasa masih kurang gitu, terus kita tambahin model-model yang lain, ya silakan saja. Maka hasilnya juga akan lebih robust gitu, lebih kuat terhadap uji yang lain seperti itu. Mungkin kira-kira itu untuk robustness testnya. Gitu. Kalau saya lihat di kolom chat ini, Bu. Terima kasih. Atau saya, iya sama-sama. Ini saya balikan ke Zahira dulu. Ya. Oke, terima kasih Kak Adit. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Ibu Francisca Hanita. Mas Adit mau tanya, kalau untuk kualitas audit maupun komite audit, apakah bisa menggunakan konten analisis sebagai pengganti variabel dummy? Kemudian dilihat dari pengukuran dari jurnal siapa? Terima kasih Mas Adit. Untuk kualitas audit atau komite audit bisa digunakan konten analisis sebagai pengganti variabel dummy. Ya sebenarnya kalau diomongin konten analisis mungkin saya juga belum pernah coba gitu. Tapi kalau misalnya untuk pengganti variabel dummy itu bisa. Kayak tadi saya jelaskan itu banyak indikator gitu ya. Mungkin bisa dikatakan konten analisis juga ya. Indikator bahwasanya audit quality itu bisa diukur dengan laporan atau
variabel yang ada di annual report gitu. Misalnya kita mungkin teman-teman bisa cari penelitiannya Jones atau Modified Jones. Modified Jones itu oleh Kotari kalau nggak salah. Terus Kotari juga, dan ada Deco itu untuk mengukur masing-masing dari kualitas audit tanpa harus menggunakan dummy gitu ya. Karena menurut saya juga sebenarnya kelemahan dari artikel ini, kenapa kok menggunakan audit quality-nya itu adjustment earning gitu kan. Maksudnya sebenarnya kalau misalnya saya lihat dari beberapa artikel yang saya baca gitu juga masih sebenarnya banyak hal banyak yang lain gitu yang lebih bagus daripada menggunakan dummy. Dalam hal ini ada 3 variabel tadi semuanya dummy ya, kecuali audit fee. Itu menurut saya juga sebenarnya emang kurang bagus seperti itu Bu Francisca untuk masalah kualitas audit ya. Terus untuk komite audit, biasanya kalau komite audit ini misalnya kayak dummy itu berarti ada atau tidaknya komite audit di dalam perusahaan gitu mungkin, atau misalnya berapa total anggota dari komite audit gitu mungkin juga bisa dipakai seperti itu Bu. Tapi kalau misalnya untuk kualitas analisis dari komite audit itu mungkin saya belum pernah berpikir juga gitu untuk maksudnya belum pernah dengar juga untuk menggunakan konten analisis gitu untuk komite auditnya seperti itu Bu Francisca. Pengukuran dari jurnal siapa seperti itu. Gitu. Untuk jurnalnya saya juga masih ini Bu ya, masih saya nggak bisa ngasih jawaban yang pasti gitu. Saya juga fokus ke komite audit gitu kebetulan penelitiannya. Cuman kalau kualitas audit itu bisa punyanya Jones, Modified Jones, Kotari dan Deco gitu yang lumayan populer gitu Bu ya, untuk pengukuran kualitas audit gitu. Seperti itu kira-kira. Bu Francisca, terima kasih. Berarti earnings management ya Mas, proksinya. Yang mana itu Bu Ika? Itu kan tadi ada Jong. Iya, jadi earnings management itu ya rumusnya dan... mirip sama kayak kualitas audit, tapi kalau earnings management itu di absolute -1. Jadi absolute -1 artinya bahwasanya kalau kualitas auditnya itu lebih baik atau lebih turun, maka kan earnings management itu kan bisa naik bisa turun gitu Bu ya. Bisa positif bisa negatif ya. Ya, positif. Ataupun juga dengan kualitas audit gitu, seperti itu. Kualitas audit itu kalau misalnya yang dipakai itu juga mirip rumusnya sama seperti yang earnings management gitu. Cuman enggak dikalikan dengan minus absolut 1. Minus 1 maksudnya absolut -1 gitu. Absolut -1 artinya kalau dia kualitasnya tinggi atau kualitasnya rendah, maka kemungkinan adanya earning management itu juga semakin tinggi. Seperti itu Bu Ika. Jadi mirip sama earnings management. Terima kasih Bu Ika udah menambahkan. Iya, sama-sama Mas. Oke, balikin ke Zahira lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adit. Makasih juga Bu Ika dan Bu Francisca yang udah bertanya. Kira-kira dari Bapak atau Ibu, kira-kira ada yang mau dipertanyakan lagi? Oke, sepertinya sudah cukup Kak Adit. Kira-kira dari Kak Adit ada yang mau disampaikan untuk terakhir? Oke, jadi mungkin saya akan bertanya pada diri saya sendiri gitu ya. Kira-kira penelitian ini bisa nggak apa nggak kalau dilakukan di Indonesia kan? Bisa ada pertanyaan itu kan? Cuman kayaknya nggak ada gitu. Tapi untuk kalau misalnya ada yang tanya gitu pun gitu kan, jawabannya bisa tapi sulit ya karena saya nggak tahu ya kalau di sini kan di Cina itu penelitian ini tuh perkumpulan dari akuntan publik itu mempunyai data yang lengkap gitu kan, dari mana dia lahir, kapan lahirnya itu lengkap ya datanya. Cuman kalau di sini IAPI mungkin ya, ikatan akuntan publik itu mempunyai data itu atau enggak saya juga kurang tahu gitu. Ataupun saya kalau punya itu bisa dilakukan gitu kan, karena kan untuk kita punya bisa nge-restate audit quality untuk proksinya itu kan juga bisa gitu ya, kita bisa pakai proksi yang lain juga gitu kan. Ataupun juga sebenarnya dengan logika yang sama di Indonesia ini kan masih belum rata gitu kan ya, masih ada maksudnya kesenjangan sosialnya dan ekonominya juga masih tinggi gitu kan. Kita lihat kalau di Jakarta misalnya sama di kota sebelahnya di misalnya Purwakarta gitu misalnya. Nah, itu kan beda banget gitu walaupun mereka tuh dekat gitu kan. Atau misalnya Surabaya dan mungkin kota-kota yang di sekitarnya itu juga ada gap gitu kan. Maka penelitian ini sebenarnya bisa dilakukan di Indonesia asalkan ada data dari background auditornya sendiri, atau mungkin pakai proxy yang auditor yang lain juga bisa sih, mungkin seperti itu. Kayak gitu aja sih Mbak.
Oke, terima kasih banyak Kak Adit. Sepertinya juga dari Bapak Ibu sudah cukup, sudah tidak ada yang ditanyakan kembali. Oke, karena tadi sebagai akhir dari materi webinar pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir, dan makasih juga buat Kak Adit yang udah mau sharing-sharing di siang hari ini. Oke, sebelum menutup acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan yang baik juga. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa dimulai. Sudah ada kata selesai dalam berdoa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, dan terima kasih juga kepada Kak Adit. Selamat siang.